Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan selamat datang di channel saya. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat semua. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dari struktur fungsi dari CPU ya. Nah, sebelum saya mulai, apa sih sebenarnya struktur dari CPU itu, kemudian bagian apa saja sih yang perlu harus kita pahami dari struktur fungsi dari CPU itu. Nah, jadi tujuannya adalah pertama tentu kita harus mengetahui komponen utama dari CPU, kemudian fungsi dari CPU itu sendiri ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah membahas struktur dan fungsi internal prosesor, ALU, control unit, dan register ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah fungsi prosesor dalam menjalankan instruksi-instruksi mesinnya ya. Nah, kalau kita lihat istilah CPU itu Central Processing Unit ya. Dia merupakan komponen terpenting dari sebuah sistem komputer ya. Jadi CPU ini merupakan komponen terpenting dari sistem komputer, di mana dia sebagai pengolahan data berdasarkan instruksi yang diberikan ya. Nah, tidak hanya itu, fungsi dan tugas CPU itu tersusun atas beberapa komponen ya. Kalau kita lihat, pertama adalah komponen utama dari CPU itu adalah arithmetic logic unit ya. Kemudian yang kedua adalah control unit, yang ketiga adalah register, yang keempat adalah CPU interconnection ya. Nah, kalau kita lihat apa itu sih sebenarnya ALU. Nah, ALU itu merupakan arithmetic logic unit. Fungsinya adalah untuk pengolahan data pada komputer ya. Biasanya ALU ini disebut sebagai bahasa mesin ya, mesin language ya, karena dia mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya ya. Kemudian ALU ini terdapat dua bagian ya. Bagian pertama adalah unit aritmatik ya, dan bagian yang kedua adalah unit logika bulan. Nah, dari masing-masing bagian ini memiliki spesifikasi tugasnya tersendiri ya. Kemudian bagian yang komponen utama dari CPU yang kedua adalah control unit. Nah, control unit merupakan dia bertugas atau bertugas untuk mengontrol CPU secara keseluruhan ya. Jadi sebuah CPU itu dikontrol oleh si control unit secara keseluruhan ya. Nah, tidak hanya itu, control unit juga bertanggung jawab dalam mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksinya ya. Nah, sedangkan yang ketiga adalah register. Nah, register ini merupakan media penyimpanan internal pada CPU saat proses pengolahan data. Biasanya pada memori register ini dia bersifat sementara penyimpanannya ya. Jadi untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya ya. Ini yang dikenal dengan nama register, penyimpanan sementara. Nah, yang keempat adalah CPU interconnection ya. Kalau kita lihat CPU interconnection artinya itu sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal pada CPU ya. Kalau kita lihat komponen internal CPU itu adalah ALU, unit control, dan register ya. Sedangkan komponen eksternal pada CPU contohnya adalah memori utama ya, kemudian pirantinya, baik itu piranti masukan maupun piranti keluaran ya, maupun proyektor maupun keyboard ya, ataupun maupun yang lain-lainnya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari blok diagram ini, komponen internal CPU ya. Jadi kalau kita lihat CPU itu terdiri dari beberapa komponen ya. Ada ALU, ada control unit, dan ada register.
Nah, di mana dari control unit ini adalah masing-masing terdapat sistem bus, ya, artinya ada control bus, data bus, dan address bus. Nah, dari sistem bus ini yang dikenal sebagai dengan interconnection, ya. Jadi interconnection ini ada terbagi 3 lagi, ada yang nama control bus, bus data, dan ada bus address, ya. Kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat secara keseluruhan blok diagram struktur detail internal CPU, ya. Jadi di ALU itu arithmetic and logic unit. Nah, ada terdapat beberapa instruksi-instruksi, ya, yang harus diapain. Contohnya kalau kita lihat adanya status flag, ya, cipher dan komplementer, ya. Kemudian tidak hanya itu, arithmetic logika boolean ini juga sebagai komunikasi antara bus internal pada CPU, ya. Kemudian ada register sebagai media penyimpanan sementara, kemudian ada control unit, ya. Kemudian kalau kita lihat dari fungsi CPU, ya, fungsi CPU sendiri adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama, ya. Mungkin dengan cara bagaimana? Dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, kemudian melakukan eksekusi satu persatu sesuai dengan alur perintah pada CPU, ya. Contohnya kalau kita lihat proses eksekusi yang sederhana adalah mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 2 langkah. Pertama adalah operasi pembacaan atau yang dikenal dengan fetch, kemudian operasi pelaksanaan atau yang dikenal dengan execute, ya. Nah, kalau kita lihat apa sih sebenarnya program itu? Nah, program itu dia merupakan serangkaian langkah-langkah, ya, atau serangkaian step by step, ya. Pada tiap langkah itu ada sebuah operasi logika atau aritmatik untuk tiap-tiap proses, ya, pada yang disediakan kode instruksi yang unik. Nah, biasanya satu kode instruksi itu mengandung satu set sinyal kontrol, ya, yang dapat dimengerti oleh hardware pada CPU, ya, gitu. Nah, kalau kita lihat eksekusi program, siapa saja yang terlibat? Nah, biasanya dalam eksekusi program yang terlibat adalah tentunya adalah control unit pada CPU, ya. Dia mengatur alirnya program. Kemudian adalah memori. Nah, memori ini adalah menyimpan barisan-barisan program yang akan dieksekusi dan apa sih outputnya atau hasilnya bagaimana sih. Nah, kemudian yang ketiga adalah arithmetic logic unit pada CPU, ya. Tentunya ini untuk melakukan operasi aritmatik dan logika jika diperintahkan oleh program. Nah, inilah nanti pada saat mengeksekusi program ada beberapa hal yang terlibat di dalamnya. Pertama adalah control unit, memori, dan ALU, ya, pada CPU. Nah, sekilas bagaimana program itu disimpan pada memori. Nah, kalau kita lihat, ya, biasanya format di dalam memori itu ada alamat dan ada data, ya. Nah, di sini ada formula di mana N itu merupakan bit alamat, M adalah bit instruksi, X bit kode instruksi, Y adalah bit data, ya. Atau data bisa berupa angka atau alamat. Nah, di sini kalau kita lihat ada sebuah tabel di mana ada alamat dan ada data, di mana alamatnya bernilai 000 dengan data 1003, ya, begitu seterusnya. Alamat kedua adalah 001 di mana datanya 3004, begitu seterusnya. Nah, kalau kita lihat, ya, berarti pada alamat itu menyatakan adanya 4 bit alamat, ya, 4 bit alamat. Sedangkan pada data 1003, ya, 1 ini merupakan bit kode instruksi, ya, sedangkan 3-nya lagi adalah merupakan data, ya. Nah, perhatikan pada angka yang berwarna merah 00 4 kali merupakan itu bit alamat, sedangkan angka 1 yang berwarna biru merupakan kode instruksi, sedangkan 003 yang berwarna oranye itu merupakan 3 bit data, ya.
Nah, kalau kita lihat apa sih sebenarnya isi dari control unit itu? Nah, biasanya dari control unit itu ada yang namanya PC counter, ya, artinya program counter. Nah, biasanya berisi alamat memori untuk mengambil instruksi, ya. Kemudian ada yang namanya lagi IR, instruction register, ya. Dia menampung instruksi yang diambil dari memori, ya. Kemudian ada namanya lagi akumulator atau biasa dikenal dengan AC. Nah, AC di sini merupakan penampung sementara untuk data hasil eksekusi instruksinya, ya. Nah, kalau kita lihat siklus instruksi, ya, di sini terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi, artinya siklus pengambilan dan siklus mengeksekusi. Nah, dimana kalau kita lihat pada flowchart di bawah ini, ya, ini sangat jelas, ya, dimana ketika sebuah program atau apa yang ketika dijalankan, tentu ini akan mengambil instruksinya, ya. Nah, instruksi ini dikerjakan oleh tentunya hardware pada CPU, ya, yang ada pada siklus fetch-nya. Kemudian mengeksekusi instruksi. Nah, ketika program dijalankan untuk menghasilkan output yang kita inginkan, maka ini dinamakan dengan siklus eksekusi, ya. Jika sebuah program itu telah sesuai dengan hasil yang kita harapkan, maka barulah prosesnya akan berhenti, halt, ya. Nah, kalau kita lihat fetch cycle. Nah, fetch cycle ini dia PC counter yang berisi alamat instruksi, ya, yang akan dibaca prosesor untuk membaca instruksi dari alamat memori yang ditujukan pada PC instruction deload ke IR, ya, instruction register. Nah, artinya prosesor menerjemahkan isi instruksi dan memerintahkan aksinya yang sesuai dengan isi instruksi tersebut, ya. Nah, kemudian execute cycle, ya, siklus execute. Nah, biasanya ini transfer data antara CPU dengan memori atau transfer data CPU dengan modul I/O, ya, perangkat interface input dan outputnya. Ya, kalau kita lihat di sini ada kontrolnya adalah perubahan urutan program, ya, merubah isi program counter dengan instruksi jump, ya. Kemudian menghentikan program di tengah jalan dengan instruksi halt, ya. Ini biasanya dalam bahasa mesin, ya, atau jump, halt, ya, kalau kita lihat. Nah, siklus fetch eksekusi. Biasanya setiap siklus pada CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Nah, setelah dilakukan pembacaan, maka register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi ya, atau yang disebut dengan program counter, ya. Jadi PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Nah, seperti itu. Jadi ketika CPU melakukan sebuah instruksi, apakah itu instruksinya melakukan pengambilan atau mengeksekusi, maka PC akan menambah satu hitungannya dalam satu kali instruksi, ya. Nah, kita lihat ini instruksi yang akan dibaca akan dimuat dalam register, ya, artinya akan disimpan dalam instruksi register, ya. Setelah instruksi itu dibaca, dibentuk dalam kode biner, kemudian dipresentasikan oleh CPU, kemudian barulah akan dilakukan aksi yang diperlukan, ya. Kita lihat aksi pada CPU, ya. Kalau kita lihat aksi pada CPU itu, di sini aksi CPU dengan memori. Nah, biasanya perpindahan data dari CPU ke memori atau sebaliknya, perpindahan CPU ke memori, ya, atau memori ke CPU. Nah, di sini aksi CPU ke memori melakukan proses pemindahan data, atau aksi CPU dengan input atau output, ya, modul input atau modul output, dia melakukan perpindahan data dari CPU ke modul I/O, atau sebaliknya modul I/O melakukan perpindahan data ke CPU. Nah, ketiga adalah pengolahan data. Nah, biasanya CPU membentuk sejumlah
operasi aritmatik dan logika terhadap data yang diinginkannya. Kemudian adalah kontrol. Nah, kontrol di sini merupakan instruksi untuk pengolahan atau untuk mengontrol fungsi atau kerja pada CPU. Misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi, ya. Tuh, jadi itu semuanya akan dikontrol. Nah, kalau kita lihat ini diagram, ya. Kalau kita lihat ada yang namanya diagram ini, ya. Akses CPU ke memori atau modul I/O atau operasi internal CPU, ya. Dimana ada OF, OS, OAC, DOP, ya. Kemudian OAC, IOD, IF lagi, ya, IAC. Nah, ini merupakan operan, ya, operan dari sebuah instruksi, ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini elemen dari siklus eksekusi tadi. Ya, IAC itu sebenarnya apa sih? IAC itu merupakan instruksi address calculation, ya. Nah, IAC itu merupakan instruksi address calculation, ya. Kemudian, nah, dia gunanya untuk apa? Berfungsi untuk mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi yang akan dieksekusi, ya, yang akan dieksekusi. Misal panjang setiap instruksi itu 16 bit, padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Nah, kira-kira begitu, ya. Kemudian ada yang namanya IF. Ya, IF di sini instruction fetch, ya, dia membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memori ke CPU, ya. Kemudian ada yang namanya instruksi operasi decoding, IOD. Dia menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi apa yang dibentuk dan operan apa yang akan digunakan. Apakah operan itu berupa operan AND, OR, XOR, ya. Nah, kita lihat tergantung nanti kebutuhannya. Kemudian operan address calculation, ya, dia menentukan alamat operan, ya. Hal ini biasanya yang dilakukan adalah pada memori, ya. Kemudian ada yang dikenal dengan OF, operan fetch, ya, dia mengambil operan dari memori atau dari modul I/O. Nah, ini fungsi dari operan fetch, ya. Kemudian DO, data operation, dia membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Sedangkan OS adalah operan stores, dan menyimpan hasil eksekusi dari program. Nah, kira-kira beginilah cara kerjanya, ya. Dimulai dari, ya, IF, IOD, ya, sampai nanti dia akan disimpan kepada operan storage OS, ya. Lanjutkan. Nah, kita lihat interrupt. Interrupt itu apa sih? Nah, interrupt itu merupakan hambatan, ya, yang berasal dari mungkin bisa saja terjadinya overflow, ya. Kemudian terjadinya kegagalan pada proses I/O, kemudian terjadinya kegagalan pada hardware, kemudian terjadinya kegagalan pada penjadwalan CPU, ya. Jadi interrupt ini merupakan gangguan, ya. Nah, kalau kita lihat fungsi interrupt sendiri itu apa sih sebenarnya? Dia merupakan mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU ke routine interruption. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memanajemen pengeksekusian routing instruksi agar efektif dan efisien pada CPU dan modul-modul I/O ataupun pada memori, ya. Jadi setiap komputer itu dia mempunyai tugas, ya, secara bersamaan, tetapi dikendalikan oleh kontrol unit CPU, ya, dengan masing-masing kecepatan pada hardware atau modul-modul perangkat tersendiri, ya. Nah, kalau kita lihat macam-macam sinyal kelas instruksi, ya, ada yang dikenal sebagai dengan program, ya. Jadi macam-macam kelas instruksi itu ada yang dikenal sebagai program, ya. Program ini apa sih maksudnya? Instruksi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada
saat mengeksekusi program. Contohnya arithmetic overflow, ya, pembagian nol, kemudian operasi ilegal, ya. Kemudian timer. Nah, timer di sini merupakan instruksi, ya, yang dibangkitkan pewaktuan dalam prosesor, ya. Kemudian I/O merupakan sinyal instruksi yang dibangkitkan oleh modul I/O, ya. Kemudian adanya kegagalan hardware, ya. Ini instruksi yang disebabkan mungkin oleh kegagalan daya atau bisa saja akibat paritas memori, ya. Nah, kalau kita lihat ini siklus dari interrupt, ya. Ada siklus pengambilan, siklus eksekusi, dan siklus interruption, ya. Ya, kalau kita lihat pada diagram ini, di mana adanya pengambilan instruksi, kemudian eksekusi, nah kemudian instruksi, ya. Kita lihat. Nah, bagaimana jika instruksi itu ditangguhkan? Maka prosesor akan menangguhkan semua eksekusi program yang dijalankannya dan menyimpan konteksnya. Nah, tindakan ini dilakukan untuk menyimpan alamat instruksi, ya, yang akan dieksekusi nantinya, ya. Kemudian langkah 2 yaitu prosesor melakukan atau menyetel program counter ke alamat awal routine interrupt handler, ya. Nah, jika instruksi ditangguhkan, maka inilah hal-hal yang harus dilakukan pada sebuah CPU, ya. Ada yang dikenal dengan instruksi ganda, ya. Kemudian, nah, ini penanganan dari instruksinya, ya, kalau kita lihat. Kemudian, nah, ini contoh dari pendekatan bersarang, ya. Nah, jadi kalau kita lihat contohnya, sebuah sistem memiliki 3 perangkat I/O, ya. Ada printer, disk, dan saluran komunikasi dengan prioritas masing-masing 2, 4, dan 5. Nah, pada awal sistem akan menjalankan printer terlebih dahulu, ya, melakukan percetakan. Saat itu terdapat pengiriman data pada saluran komunikasi sehingga modul komunikasi meminta interrupts, ya. Kemudian proses selanjutnya adalah pengalihan eksekusi instruksi modul komunikasi, sedangkan instruksi printer ditangguhkan. Nah, saat melakukan eksekusi modul komunikasi terjadilah instruksi disk. Namun karena prioritasnya lebih rendah, maka instruksi disk ditangguhkan. Nah, setelah instruksi modul komunikasi selesai, akan dilanjutkan instruksi yang memiliki prioritas yang lebih tinggi, yaitu adalah disk. Nah, bila instruksi disk selesai, maka baru dilanjutkan instruksinya ke printer, ya. Begitu seterusnya jika selanjutnya jika dilakukan eksekusi program, ya. Kira-kira begitu penjelasannya terkait dengan contoh pendekatan bersarang. Oke, saya rasa cukup sampai di sini terkait dari penjelasan fungsi struktur dari CPU. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Nantikan video berikutnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.